Bagian sebelah kiri, siapa yang mau sharing? Sharing dalam arti kata, ya cerita tadi, latihan tadi gimana? Atau masih kagok, atau sudah lancar, bahkan sudah memberikan dampak yang positif, atau masih ragu, atau bingung? Silakan, sebelah kiri saya. 2 orang, ya Pak Setia. Ya, tadi saya berapa namanya fakta dengan Pak Samuel ketika saya menjadi klien, Pak Samuel menjadi terapis. Saya punya keluhan dari mami saya ini sakit, yang barangkali karena asam urat. Jadi saya pertama kali saya identifikasi stratanya itu sekitar strata 6. Ketika satu kali putaran, saya katakan kepada Pak Samuel turun 3. Udah satu putaran lagi, saya rasa-rasa sekarang udah nol nih kayaknya. Dan biasanya saya ini sangat objektif ya. Karena Bapak rasakan ya. Karena saya rasakan. Walaupun tidak ada pengukuran objektif yang bisa secara kuantitatif Iya, tapi Bapak rasakan kan? Karena dalam konteks ini kan kita nggak bicara alat kedokteran ya, kita bicara apa yang kita rasakan. Oke, very good. Berarti kan barusan latihan pun udah bisa kan? Siapa bilang ini susah? Satu lagi, ada yang mau sharing? Pak Luki lagi keluar, Pak. Nah, silakan. Ya, tadi Pak Luki keluhannya pertama adalah influenza, flu, Pak. Yeah. Flu. Itu udah 6 bulan, nggak sembuh-sembuh gitu loh. Di saat tapping pertama ada perubahan dari angka tadi kita skalanya 7 dia jadi 4 gitu, Pak. Padahal udah 6 bulan nggak sembuh-sembuh Nggak ya? sembuh. Nah, sudah tuh diulang lagi, ya masih ada paling jadi skalanya jadi 1 lagi, tapi masih belum sembuh full gitu loh. Mungkin nanti dia udah keluar sih, darahnya nggak ada. Baik. Nah, Bisa dia teruskan di rumah karena bisa self healing, Pak. setelah itu di saya sendiri juga saya coba tadi kan silinder kan, ya mungkin agak lebih terang lagi. Biasanya kalau lihat yang kecil itu dekat kayaknya nggak gimana, kalau sini agak gede kan gitu, karena skalanya plus 1 lah silinder 1. Ya tadi Pak Luki ya, tadi skalanya 7 jadi 4 ya. Sudah tuh terakhir belum sembuh sih, masih 1 gitu Pak. Ya Pak Luki. Iya. Tapi 1 udah enakan ya, bisa diteruskan di rumah sampai 0. Oke? Oke, itu jadi Pak. Iya. Pak. Oke, terima kasih Lady. Saya mau sharing, ada 2 hal yang saya sharingkan. Yang pertama sebelum saya ikut EFT, yang kedua setelah pelatihan dengan Pak Romi tadi. Sebelum EFT, mohon maaf, walaupun kelihatannya orangnya garang, tapi kalau saya ngeliat karet itu nggak bisa makan. Ngeliat karet gelap saya nggak bisa makan. Sampai anak saya yang masih kecil datang ke saya, pas saya makan, namanya juga orang fobia, langsung saya giniin. Saya nggak sadar, anak saya giniin sampai dia terjatuh nangis. Itu saya marah-marah. Papa, hanya gara-gara anak diusir-usir di ini, padahal anak ini pengen bercanda. Apa? Kamu juga anak kecil, tahu kelemahan saya. Saya sampai tak giniin. Ini? Nah, sekarang nggak, Pak. Oh, enggak. Kemudian terus. Salah satu teman saya, namanya Pak Andi Haidir, ikut training bersama, ikut training kelasnya Pak Edi, saya nggak tahu kelas angkatan berapa. Angkatan 12. Angkatan 12. Kemudian ngasih tahu saya di kantor, coba tenang, langsung dia praktik tapping. Pas saya makan kasih karet, masih ada perasaan berapa Pak Tonang skalanya, saya nggak tahu skala waktu itu, pokoknya ikut aja. Pokoknya jujur banget di 9 lah, nggak nyaman. Apa penyebabnya? Nah, kan dia nanya penyebabnya apa? Waktu kecil saya pernah makan tuh campur karet dan minum di situ ada karetnya. Sudah itu udah campur karet. Saya nggak bisa makan kalau ada karet. Kemudian setelah di tapping beberapa kali sudah ya dari level 9 sampai ke level 5 lah Pak, masih level 5. Tapi satu suruh terusin sendiri katanya. Karena Pak Tonang kan muslim, kebetulan teman saya ini Chinese Katolik. Nah, karena Pak Tonang muslim, setelah selesai sholat coba Pak Tonang tapping, diajari caranya. Jadi saya pokoknya lakuin. Modelnya orangnya saya ingin tahu kenapa saya harus nepok di sini gitu kan. Harus tap di sini. Saya lakuin, alhamdulillahnya anak saya papa nggak ada belum datang. Udah sembuh Pak. Itu kemudian Pak Adi menginformasikan Pak Tonang kalau mau ikut trainingnya Pak Edi, ini ada nih di Aston, di Hotel Aston, walaupun sekarang dia ganti nama Brumere, tapi karena saya sudah pernah datang ke sini ya, saya datang aja ke sini nggak nyasar. Tadi yang kedua, saya juga punya masalah dengan perut. Kalau saya
makan pedes, bau itu langsung mules. Itu saya alami setelah dari SMP, karena waktu itu saya punya kebiasaan lomba makan cabai. Satu cabai 30 sampai rekor saya 35 cabai, tapi habis itu sakit tipes. Gara-gara itu saya dulunya atlet lari jadi nggak bisa lari lagi, nggak jadi kepilih di kabupaten lagi. Nah tadi makan siang itu perut saya nggak karu-karuan tuh, karena saya makan sesuatu yang ada pedes, saya nggak tahu apa, nyoba-nyoba yang menu apa, nggak pakai sushi atau apa yang ada pedes-pedesnya. Nah, saya coba tadi TP. Alhamdulillah ya, kalau tadi skala itu 8 sakitnya, sekarang alhamdulillah nyaman Pak perut saya. Padahal tadi sudah mau sudah coba. Oh itu tadi super ke belakang. Nah itu dia. Itu salah satu. Gimana itu? Di sana nggak ada ininya. Kalau ngopuk ini harus pakai tisu. Wah, gimana nggak ada? Saya nyari gayung-gayung nggak ada. Masuk lagi, tapi alhamdulillah sekarang nyaman Pak. Iya. Saya masakannya masak. Iya. Wallahu a'lam, tapi yang jelas dalam hal ini yang saya percaya Allah memberikan solusi pada kita lewat teknologi tapping ini, lewat metode tapping ini. Allah memberikan kesadaran pada kita. Close dulu buat resisten. Semua baru belajar dulu udah bisa ya. Sebelah kanan. Ya, silakan Ibu Neneng. Tadi udah Udah. mulai berkurang. Terus. Tadinya digerakkan sekarang udah. Ini putih nih tadi ya. Iya. Tapi masih ada mungkin ya tadi baru bilang harus diurut juga. Iya. Masih Tapi ada udah sedikit enak ya. udah enak. Nanti tukang urut nggak dapat Kalau saya Pak, tadi Iya, silakan, Pak. ketika Pak Edi tapping Pak Benny, saya itu sebenarnya udah nggak kuat, udah ngantuk berat Pak. Oh. Tapi saya coba, kalau memang EFT ini benar, mau saya coba. Saya tapping sendiri, udah ngantuk berat Pak. Saya ngantuk, mudah-mudahan saya bisa nggak ngantuk karena saya itu kurang tidur. Dan akhirnya begitu harus melek saya Pak. Apa kata TP atau apa? Tahu. Betul, memang iya. Saya dulu kan suka bawa mobil tuh. Kalau saya ngantuk, saya minggir dulu, saya tapping dulu. Iya, kalau nggak tuh ya saya buat tidur karena saya tahu istirahat kan, karena bahaya kalau kita nyetir kan. Mas, Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah saya mengenal EFT, pengobatan semacam pengobatan semacam terapi gitu yang antara praktisi dengan klien yang saya sudah terapkan itu, alhamdulillah sudah banyak klien yang saya tangani. Terutama yang paling membuat saya itu sangat kaget waktu saya menangani bude saya yang terkena alergi dengan 3 kali putaran tappingan yang disebutnya 1 paket itu bude saya udah langsung bisa sembuh, nggak kerasa gatel-gatel, nggak kerasa apa-apa lagi, sampai besoknya alhamdulillah dia udah sembuh. Terus hal-hal yang lain masih banyak, tetangga-tetangga saya waktu saya pulang ke kampung itu dengan 1 kali tappingan aja dia udah sembuh, udah enak badannya, udah nggak ada rasa sakit, pokoknya udah bagian yang terasa sakit udah nggak ada rasanya sama sekali. Yang terparah alhamdulillah juga ada saudara saya malahan terkena flek paru-paru, terkena penyempitan tulang belakang, terkena emah yang udah kronis. Alhamdulillah cuma 4 kali tappingan dengan jangka waktu kurang lebih 1 bulan lebih. Terus cuma 4 kali, kurang lebih ada 5-4 kali pertemuan, tapi dengan pola makan, pola pikir, pola hidup yang diatur oleh yang dipersyaratkan oleh EFT, yang diajuin, alhamdulillah dia udah sembuh benar-benar total. Padahal waktu sama dokter tulang itu dia udah dikasih tahu dia nggak bisa menggendong anak seumur hidup, dan alhamdulillah sekarang udah menggendong anak. Terus yang sekarang lagi saya tangani juga teman saya yang di bagian anusnya ada semacam benjolan yang mau keluar, semacam tonjolan yang mau keluar itu sekarang alhamdulillah yang saya sedang tangani itu udah mulai reda, cuma dengan beberapa kali pertemuan aja alhamdulillah udah mulai ringan. Itu baru level 1 yang saya pelajari, belum mengenal level 2 alhamdulillah. Sekarang lagi yang saya lagi tangani ibu yang udah dioperasi miom, perutnya dia udah dimasukin semacam hormon, spiral hormon itu, rasa sakitnya 9 bulan itu harus dicabut.
itu baru 5 bulan itu masih ada kerasa sakit yang hebat juga. Alhamdulillah kemarin saya baru 1 kali, dia rasanya cuma cekit-cekit aja. Seterusnya saya belum ketemu lagi. Alhamdulillah dengan EFT pengobatan yang sangat efektif, yang cukup singkat, yang efisien lah buat saya. Alhamdulillah pembuktiannya juga sudah banyak. Alhamdulillah udah banyak yang berhasil. Semoga aja EFT semakin maju, semakin banyak orang mengenal, semakin banyak orang yang minat, ingin mempelajari EFT, semakin banyak orang yang sehat. Amin. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Nama Mukhlisin Kurtubi dari Kota Wisata. Kesannya setelah mengikuti pelatihan ini apa ya? Jadi ternyata kita nggak harus ke mana, ke dokter terlebih dahulu ketika kita misalkan menghadapi suatu penyakit, karena dalam pelatihan tadi menyebutkan tubuh kita adalah apa, dokter gitu, dokter bagi kita. Jadi artinya sebenarnya kita juga bisa gitu. Cuma nanti sifatnya kalau emergency ya baru nanti bisa ke dokter gitu. Itu kesannya. Pesannya apa ya? Menarik lah untuk pelatihan ini, dan saya juga sangat terkesan karena ini pelatihan yang sangat berguna khususnya buat saya, dan mudah-mudahan saya nanti bisa bisa dipraktekkan kepada, terutama buat saya sendiri dan nantinya mungkin setelah saya pribadi saya akan coba ke istri kemudian anak saya gitu. Terima kasih, Pak. 2 hari pelatihan yang saat ini saya ikuti itu sungguh sangat berbeda ya, karena saya pernah mengikuti program-program pelatihan seperti ini di tempat yang lain, namun penjelasan yang di sini lebih menjelaskan kepada saya, sehingga banyak manfaat yang saya dapatkan. Kemudian yang saya rasakan adalah satu perubahan yang saya coba implementasikan pada diri saya sendiri ya dalam 2 hari pelatihan ini, sehingga terjadi satu perubahan yang cukup signifikan yang bisa saya rasakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini cukup menarik ya.